Xiaomi Indonesia lewat sub-brandnya Poco hadirkan Poco F7 series di pasar Indonesia pada April 2025. Ada dua model yang dirilis, yakni Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra. Seri Ultra menjadi seri yang bakal dibahas pada video kali ini. Poco F7 Ultra sendiri diposisikan untuk mengisi celah antara performa tanpa kompromi dan harga yang masih bisa dijangkau oleh khalayak luas. Apalagi ponsel ini hadirkan performa mumpuni dan peningkatan sektor kamera. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Poco F7 Ultra yang sudah admin rangkum. Poco F7 Ultra hadir dengan chip Snapdragon 8 Elite, chip flagship Qualcomm yang dirilis pada kuartal akhir 2024. Chip ini mengusung arsitektur revolusioner, yakni pengembangan dari chip Snapdragon X Elite yang dipakai di perangkat laptop. Karena itu namanya memakai embel-embel Elite. Dibangun dengan fabrikasi 3 nanometer dari TSMC, chipset ini menggabungkan 1 kali Cortex X5 Prime Core berkecepatan 4,32 GHz, 4 kali Cortex A730 berkecepatan 3,53 GHz, dan 3 kali Cortex A520 berkecepatan 2,2 GHz. Berdasarkan data dari Nano Review, Snapdragon 8 Elite ini disebut punya peningkatan performa sebesar 45% dan efisiensi daya 44% dibandingkan Snapdragon 8 generasi ketiga. GPU Adreno 830 yang juga menjadi sorotan dengan klaim peningkatan sebesar 40% dalam rendering grafis berkat 1536 shading unit dan kecepatan sampai 1100 MHz. Hasilnya, Poco F7 Ultra mampu menjalankan game berat. Untuk pasar Indonesia, Poco F7 Ultra bersaing dengan iQOO 13 untuk varian yang serupa, yakni RAM 12GB dengan storage 256GB. Keduanya dibanderol di harga 9 jutaan. Keduanya bisa dibilang sebagai ponsel flagship murah yang bisa dibilang mirip dan punya keunggulan serupa. Tentu dengan selera desain, terbuka OS, dan layanan purna jual yang membuat orang memilih salah satunya. Desain Poco F7 Ultra hadir dengan memadukan material kaca dan logam untuk menciptakan kesan kokoh sekaligus elegan. Bagian belakang ponsel menampilkan desain unik dengan two-tone finish yang memperlihatkan sepertiga area atas bertekstur glossy. Sementara 2/3 bagian bawah menggunakan finishing matte yang anti-sidik jari dan nyaman digenggam. Ponsel ini tersedia dalam dua varian warna, yellow dengan aksen cincin kamera emas dan black yang dilengkapi dengan cincin kamera berwarna tembaga. Dari segi konstruksi, Poco F7 Ultra menggunakan rangka aluminium datar berwarna grafit yang kokoh dan mewah, dipadukan dengan panel belakang berbahan kaca premium. Perangkat ini juga dilengkapi dengan sertifikasi IP68, menjadikannya tahan debu dan air hingga kedalaman 2,5 meter selama 30 menit. Hal yang paling saya suka dari Poco F7 Ultra ada pada bagian layarnya. Layar ponsel ini dihadirkan pengalaman visual yang imersif dan memanjakan mata. Layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 2K menawarkan tingkat ketajaman gambar yang luar biasa. Keunggulan layar Poco F7 Ultra semakin diperkuat dengan dukungan refresh rate 120Hz sehingga menghasilkan animasi dan transisi yang sangat mulus. Satu hal yang perlu dicatat dari layar Poco F7 Ultra adalah punya pelindung layar yang tak umum, Poco Shield Glass. Pelindung ini merupakan solusi perlindungan kaca yang dirancang khusus untuk perangkat Poco, dengan fokus utama pada peningkatan ketahanan terhadap berbagai potensi resiko kerusakan layar dalam penggunaan sehari-hari. Poco F7 Ultra hadir dengan sistem 3 kamera belakang yang impresif, meliputi dari kamera utama 50MP dengan sensor OmniVision OVX8000 dengan bukaan f1.6 dan dukungan OIS. Selain itu terdapat lensa ultrawide 32MP dengan sudut pandang 120 derajat dan lensa telefoto 50MP yang menawarkan 2,5 kali optical zoom, fitur floating telefoto dan kemampuan makro 10 cm. Untuk perekaman videonya, kamera belakang ponsel ini mampu menghasilkan video hingga resolusi 8K pada 24fps serta pilihan 4K hingga 60fps dengan dukungan gyro AIS. Di bagian depan terdapat kamera 32MP dengan bukaan f2.0 yang mendukung perekaman video hingga resolusi 1080p di 60fps.
Poco F7 Ultra hadir dengan baterai berkapasitas 5300 mAh yang tergolong besar, menjanjikan daya tahan yang baik untuk penggunaan sehari-hari. Selain kapasitas baterai yang besar, Poco F7 Ultra juga dilengkapi dengan fitur pengisian daya 120W dan pengisian nir kabel 50W. Teknologi pengisian cepat ini memungkinkan pengisian daya dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu sekitar 30 menit. Poco F7 Ultra dilengkapi dengan speaker stereo yang meliputi dari speaker utama di bagian bawah dan earpiece yang berfungsi ganda. Selain kualitas speaker stereo, Poco F7 Ultra juga dilengkapi dengan berbagai fitur audio tambahan seperti Dolby Atmos, Hi-Res Audio, dan Hi-Res Audio Wireless, serta Snapdragon Sound. Fitur AI Super Cinema dan Immersive Game Audio juga hadir untuk meningkatkan pengalaman audiovisual pada aplikasi tertentu. Poco F7 Ultra hadir dengan konektivitas lengkap termasuk 5G untuk internet super cepat, Wi-Fi 7 untuk koneksi stabil, dan jelas sudah NFC. Dan yang menurut saya menarik adalah versi Bluetooth yang digunakan yakni Bluetooth 6.0. Sistem keamanan di Poco F7 Ultra juga diperkuat dengan sensor sidik jari ultrasonic yang lebih akurat dan responsif dibandingkan sensor sidik jari optik konvensional. Hal yang perlu diperhatikan dari Poco F7 Ultra adalah tak mendukung eSIM, padahal sudah mulai ada ponsel yang mendekati harga flagship dan sudah mendukung eSIM. Malah ada ponsel harga 4 jutaan yang sudah mendukung eSIM. Salah satu kekurangan lain dari Poco F7 Ultra adalah soal softwarenya. Untuk jaminan update bukan masalah, karena pihak Poco atau Xiaomi menjanjikan update sampai 4 kali OS dan 6 kali keamanan. Dan yang jadi masalah adalah soal isu bloatware dan iklan di dalamnya. Meski begitu, bloatware dan iklan ini sebenarnya bukan masalah berat atau deal breaker karena bisa diakali untuk menghilangkannya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar update terbaru dari Gadget Me.